Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 pada mata kuliah pengembangan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar akan berdiskusi nih tentang menganalisis nih video yang ada dalam tradisi membuat kue dodol. Nah, untuk itu, pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan berdiskusi secara Google Meet pada malam hari ini. Nah, sholawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya, Naila Syafitri, bersama dua rekan saya, yaitu Hajar Nurul Izati dan Putri Triwijayanti, akan membahas nilai-nilai sosial yang ada dalam kearifan lokal, yaitu tradisi membuat kue dodol, di mana tradisi ini biasanya dibuat pada upacara menjelang adat perkawinan. Nah, kami akan membahas mengenai tradisi ini, kearifan lokal yang berasal dari Kabupaten di Lingga. Oleh sebab itu, dari video tersebut kami akan menerapkannya dan mengembangkannya dalam mata pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, untuk itu kami mengambil dari kelas 4 sekolah dasar. Boleh silakan ditampilkan dan disimak baik-baik video Kabupaten penjelasan. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak tradisi budaya lokal yang masih lestari dan terjaga hingga saat ini, Tribunars. Satu diantaranya ada tradisi mengacau dodol di acara adat perkawinan Melayu Lingga. Tradisi mengacau atau biasa disebut mengadon dan membuat kue dodol ini menjadi tradisi yang dilakukan sebelum hari besar upacara adat perkawinan di Lingga. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh kaum pria. Secara bersama-sama mereka bergantian mengacau atau mengadon dodol hingga matang selama 5 hingga 6 jam. Dan untuk melihat proses mengacau ini, kita sudah tersambung dengan rekan Febri Yanda dari Tribun Batam. Silakan rekan Febri. Baik rekan Aliska, terima kasih. Saya Yuda, reporter Tribun Batam yang langsung melaporkan langsung di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini Tribunas saya akan mengenalkan bagaimana salah satu tradisi yang masih terlestari atau terjaga di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana tradisi mengacau dodol. Mengacau dodol ini ya biasa diartikan dalam bahasa Indonesia itu mengadon ya atau mengaduk dodol, yang mana tradisi ini berjalan atau berproses pada tradisi berganjal di adat perkawinan di Kabupaten Lingga. Untuk tradisi berganjal ini salah satunya ini merupakan tradisi yang ada Jawa juga ya, dengan lebih dikenal dengan rewang. Namun untuk berganjal ini dilakukan oleh para pria maupun perempuan ya, yang mana berganjal ini dilakukan sebelum masuk hari besar adat perkawinan adat Melayu Kabupaten Lingga. Dan dalam proses berganjal ini itu masih ada ya, salah satunya di salah satu desa di Kecamatan Singkep Pesisir, yaitu Desa Kote, yang mana dalam proses berganjal ini yang lebih dikenal dengan ada proses dalam mengacau dodol, Tribunas. Jadi proses mengacau dodol yang telah saya sajikan dalam bentuk video ini merupakan proses saling gotong royong ya antar sesama pria ya, yang lebih jelas oleh mengacau dodol ini lebih sering dilakukan oleh kaum pria dengan saling bergantian. Nah, Tribunas, uniknya di sini ya, untuk mengacau dodol ini dilakukan dalam kuali besar atau yang sering disebut kawah ya kalau untuk masyarakat Kabupaten Lingga ini sendiri. Dan mereka saling ganti-ganti ya, belasan hingga puluhan orang saling berganti hingga dodolnya matang ya, hingga 5 atau 6 jam. Nah, Tribunas, untuk tidak hanya peran pria ya, tapi juga peran wanita dalam tradisi berganjal atau mengacau dodol ini juga sangat penting, karena ketika dodol yang telah matang tadi disajikan dalam diantarkan dalam bangsal ya, atau sebuah bangunan pondok yang didirikan untuk dibungkus ya oleh kaum perempuan ini, Tribunas. Jadi dodol-dodol yang sudah dibungkus ini bakal dibagikan kepada para tamu undangan, para tamu hajatan, atau juga kepada para orang-orang yang telah membantu dalam proses berganjal ini, Tribunas. Dan untuk tradisi ini, Tribunas, hampir di seluruh Kabupaten Lingga itu masih menjaganya dan melestarikan. Terlebih lagi di wilayah Ibu Kota Dae, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Barat, dan sekitarnya. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Febri Yanda dari Tribun Batam.
Dan Tribuners, rekan Febri juga sempat berbincang dengan salah satu warga desa Kote yang bernama Asma. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau muat budol ni dalam seminggu dah masaklah muring tu tepung pulot dia tu. Pulot, beras, kacang. Kalau Muring dulu. Sebelum kerja seminggu lah boleh ni. Muring anu tu, bahan-bahan tu. lama dodong. Bahan-bahan ludah tu. Satu adonan tu kadang-kadang tu sampai 10 kilo satu kuali tu kan. 10 kilo. Ada 8 kilo. Oh, Ni yang ni 9 kilo ni. kalau masak makan waktu berapa lama? Berapa jam? 5 jam lah. 5-6 jam lah ya. Duduk tu. Untuk apa? Untuk undangan, untuk jemputan. Untuk berkat ya. Untuk bagi-bagi orang yang nolong ngacau tu lah. Belum. Berarti sebelum siapkan itu berarti Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Oke, nah tadi kan kita kan sudah melihat bersama-sama ya tradisi budaya Melayu saat itu mengacau dodol. Nah, jadi dari sini kita akan memulai pembahasan kita, mulai diskusi kita. Nah, pertama itu kita tuh akan membahas nilai apa sih yang bakal kita angkat dari tradisi mengacau dodol ini. Nah, kalau dari bagian saya kan di masa sekarang ini yaitu masa yang sudah mulai berkembangnya teknologi dengan pesat. Nah, oleh karena itu memberikan dampak negatif. Salah satunya itu adalah mulai tergerusnya nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Nah, salah satunya itu adalah nilai tanggung jawab. Dimana contohnya itu ya, misalnya seperti siswa itu tuh tanggung jawab mereka tuh dalam mengerjakan tugas itu sekarang tuh kayak sudah mulai tergerus karena mereka sudah mulai teralihkan oleh teknologi seperti game, gadget dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya tuh ingin membahas nilai tanggung jawab, fokusnya itu ke nilai tanggung jawab. Terus aku mau nanya, nanti kalau Putri itu kira-kira mau bahas nilai apa nih? Kalau aku setelah lihat video tadi kayaknya nilai gotong royong sih. Nah, itu kira-kira apa sih alasan Putri ngambil nilai sosial ya itu gotong royong dalam video itu gitu? Kalau ini yang pertamanya perspektif aku dari lihat video tadi gitu. Nah, ternyata dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan gitu, dari mulai itu tadi mereka kan juga mengumpulkan kayak pasti ada satannya tadi, pasti diapar dulu itu secara bergotong royong juga. Terus pas mengacau dodolnya pun juga mereka gotong royong juga. Terus sudah matang juga dodolnya pun mereka juga membagikan ke tempat-tempat itu secara bergotong royong juga untuk yang perempuannya gitu kan. Nah, menurut aku karena terlalu kayak mana ya, nilai dalam tradisi ini tuh banyak nilai-nilai gotong royong yang menonjol, jadi aku pengen ngambil itu gitu. Nah, terus kalau perspektif kayak kita lihat sekarang budaya sekarang ya, anak-anak itu generasi sekarang lah, itu kayak sekarang udah mulai memiliki karakter yang individualis gitu. Mereka lebih peduli sama diri sendiri gitu, nggak mau ikut campur sama urusan lain. Misalkan kita menerapkan atau memperkenalkan nilai gotong royong itu ke siswa gitu ya, itu bisa kayak membuat mereka tuh sadar gitu bahwa oh, ternyata kalau kita menerapkan nilai gotong royong gitu, maka sebuah pekerjaan itu akan cepat selesai gitu. Menurut aku gitu sih. Kalau Naila, lu mau ngambil apa, Nay? Oh, aku setelah lihat-lihat dari video tadi nih, aku tuh kepikiran buat ambil nilai kebersamaan deh kayaknya, atau bisa dibilang juga nilai kekeluargaan. Nah, urgensiku kenapa nih Kenapa aku tuh, ngambil Nay? nilai? Oh iya, karena urgensiku tuh karena gini, interaksi sosial itu kan nilai kekeluargaan itu kan identik sama nilai interaksi sosial ya. Jadi itu tuh
nggak bisa dilepasin tuh interaksi sosial, nilai kekeluargaan sama nilai gotong royong kalau bisa kita terapkan di nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, nilai itu tuh akan jadi perekat gitu yang membuat individu tuh saling peduli, saling menghormati, juga mau kerjasama nih untuk kepentingan bersama. Dan juga aku ada beberapa baca dari sumber itu tuh menurut Kunca Ningrat itu pada terbitan tahun 2009 itu nilai kekeluargaan sangat erat kaitannya dengan semangat gotong royong, yaitu bekerja bersama-sama dengan sukarela demi kebaikan bersama. Nah, hal ini juga sejalan nih dengan pendapat Surjono Sukanto pada tahun 2017 yang menegaskan bahwa interaksi sosial akan berjalan lancar apabila didukung oleh nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya kita selarasin nih nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan juga nilai yang Putri ambil tadi yaitu nilai gotong royong, itu kita bisa ngajarin ke anak SD beberapa nilai itu dan dampaknya sangat luar biasa di anak SD itu gitu. Jadi mereka bisa saling menghargai satu sama lain, bisa merasa bangga akan nilai-nilai budayanya seperti halnya di tradisi mengaco dodol itu kan, itu banyak makna dan banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalam itu, seperti itu. Nah, oh iya, mungkin kita udah tahu nih nilai-nilai apa aja atau nilai-nilai sosial apa yang kita ambil, yang kita petik dari video itu. Nah, jadi gimana cara kalian nih teman-teman untuk merealisasiin tujuan itu yang dipilih tadi? Nah, mungkin boleh pertama dari Hajat. Oke, nah kan tadi kan karena aku berlandaskan dari masalah sosial yang tadi aku baca sebelumnya itu dari Kompas Asiana, itu kan mengatakan bahwa anak-anak itu mulai tergerus nilai-nilai moral dan etikanya, salah satunya itu tanggung jawab kan. Nah, jadi untuk menumbuhkan kembali nilai tanggung jawab pada siswa itu, aku itu ingin mengambil pendekatan menggunakan mata pelajaran IPAS pada kelas 4 bab 6 topik A, yaitu peran dan tugasku di lingkungan masyarakat. Nah, dari situ aku tuh ingin kayak menghubungkan materi tersebut dengan tradisi mengacau dodol ini dan lebih memfokuskan pada nilai tanggung jawab. Kan dari judulnya itu kan, dari judul topiknya itu kita tahu kayak peran dan tugas. Nah, itu kan merupakan peran dan tugas kan merupakan salah satu tanggung jawab kita gitu. Jadi melalui pendekatan materi topik ini, topik peran dan tugasku di lingkungan masyarakat, aku tuh bertujuan itu untuk menumbuhkan kembali rasa-rasa tanggung jawab sehingga nilai itu tidak akan hilang ke masa-masa selanjutnya dan ke generasi selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lain gimana? Kalau aku ya, tadi kan aku ngambil nilai gotong royong nih. Nah, ada tuh bab yang sesuai dengan gotong royong dan tradisinya. Ada di kelas 4, itu di bab 7, bagian topik A khususnya, yaitu kearifan lokal di masyarakat sekitarku. Nah, jadi tadi kan kita sudah ada nih tradisinya, yaitu mengacau dodol. Nah, dari tradisi itu nantinya kita bisa tarik ke dalam materi sebagai contoh nyatanya yang konkret gitu, dan dimasukkan juga nilai-nilai gotong royongnya itu tadi, nilai positif dari tradisi yang ada gitu. Karena dalam materi IPS itu mereka tuh diajarkan atau mempelajari tentang apa aja sih kearifan lokal itu, terus apa itu kearifan lokal, terus nilai apa aja yang ada dalam tradisi kearifan lokal itu gitu. Nah, jadi dengan nantinya aku mengenalkan tradisi mengacau dodol ini menjadi contoh konkret kearifan lokal yang sangat relevan dengan materi tadi, itu bukan hanya aktivitas memasak aja yang mereka kenal gitu dalam mengacau dodol, tapi juga mereka bisa menerapkan atau mengetahui nilai sosial yang ada dalam masyarakat itu, yaitu nilai gotong royongnya tadi. Nah, dengan gitu, dengan mereka sudah tahu tadi, mereka bisa menerapkan nilai gotong royongnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, aku bertujuan kayak ingin membuat nilai gotong royong itu kembali dilestarikan pada anak-anak sekolah dasar gitu.
Oh, Naila gimana, Nay? Nah, kalau aku itu kan aku tadi ngambil dari video itu yaitu nilai kekeluargaan atau nilai kebersamaan nih. Nah, setelah aku lihat-lihat dan ulik kembali nih, ada semacam materi atau suatu materi yang cocok nih dengan nilai yang aku ambil, yaitu di kelas 4 nih, di bab 6 topik C, yaitu peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Topiknya mengenai interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, mungkin akan aku singgung lagi nih, interaksi sosial itu apa sih gitu kan. Nah, jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak saling memengaruhi, saling memberi respon dan menciptakan hubungan tertentu. Nah, jadi kaitannya dari nilai kekeluargaan dalam interaksi sosial adalah dalam konteks pendidikan, bahwa sekolah itu perlu menanamkan nilai kekeluargaan agar peserta didik terbiasa dengan kerjasama dan kepedulian sosial. Nah, oleh karena itu, baik di sekolah maupun di masyarakat, nilai kekeluargaan harus terus dilestarikan agar generasi kebersamaan. Nah, wujud dari nilai kekeluargaan dalam interaksi sosial ini mungkin bisa kita bilang seperti gotong royong, terus saling menghargai dan juga kepedulian. Nah, dampak positif tuh pasti banyak ya, dampak positif yang bisa kita ambil untuk dan kita terapkan nilai kekeluargaan ini, yaitu yang pertama, lingkungan sekolah menjadi lebih harmonis, siswa merasa betah belajar, terus juga masyarakat lebih kuat menghadapi masalah karena saling membantu. Bisa dapat pelajaran yang banyak nilai yang kita dapat dari tradisi tersebut, yaitu kebersamaan, kita bisa saling menghargai, dan juga dari tradisi itu adalah mencerminkan nilai keluarganya yang sangat kuat. Nilai kebersamaan itu tampaknya itu ketika semua warga datang tanpa diminta, terus mereka bekerja sama penuh sukarela demi kelancaran demi kelancaran hajatan dan kegiatan upacara perkawinan. Kita lihat lagi nih dari sudut pandang pembelajaran IPS. Nah, jadi tradisi ini tuh dapat dijadikan contoh konkret bahwa interaksi sosial berlandaskan nilai kekeluargaan mampu memperkuat solidaritas masyarakat. Interaksi sosial dalam tradisi ini bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata berupa gotong royong, kepedulian, dan kerjasama. Nah, melalui pembelajaran berbasis kearifan lokal seperti ini, siswa tidak hanya memahami teori interaksi sosial saja, tetapi juga mampu melihat penerapan nilai kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, jadi tradisi ini adalah sumber budaya yang valid dan relevan untuk pembelajaran IPS. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana sih interaksi sosial berlandaskan nilai kekeluargaan itu yang bertujuan untuk menjaga solidaritas dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, nah aku mau nanya, berarti nanti ini kan tadi kan Naila bilang bahwa pembelajaran itu nanti itu bisa menggunakan contoh konkret dari tradisi yang kita pilih kan, yaitu mengacau dodol. Nah, berarti nanti itu udah masuk ya ke pendekatan pembelajaran mendalam. Oke, jadi untuk dalam pendekatan mendalamnya dari saya sendiri itu belum ada langsung mendalamnya, tetapi dari saya akan mulai pembelajaran dengan pengenalan terlebih dahulu gitu. Pengenalan terlebih dahulu bahwa dalam tradisi ini merupakan bisa kita jadikan contoh nyata untuk nilai-nilai sosial yang saya ambil seperti nilai kekeluargaan dan kebersamaan itu. Jadi karena di dalam tradisi ini nilai kekeluargaan dan kebersamaan itu sangat erat gitu kaitannya dengan interaksi sosial, yaitu materi saya sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin dari Putri sendiri itu nilai gotong royongnya apakah akan praktik langsung atau bagaimana kepada peserta didiknya? Nah, karena tadi aku topiknya tuh lebih ke kearifan lokalnya, jadi tuh aku lebih membahas ke kearifan lokalnya itu, yaitu mengacau dodolnya tadi. Namun dalam pembelajarannya nanti, atau dalam kegiatan pembelajaran nanti, itu kan akan ada namanya kelompok-kelompok gitu. Nah, dari kelompok itulah mereka akan belajar nilai-nilai gotong royongnya juga. Tapi juga tetap diperkenalkan gitu kalau di dalam
tradisi mengacau dodol ini ada loh nilai, salah satunya nilai gotong royong gitu. Nah, nanti mereka praktek langsungnya itu adalah di saat mereka sedang berdiskusinya. Mungkin gitu sih. Nah, Oh, berarti itu kira-kira nanti, ya walaupun kita belum bahas sampai sini ya, kira-kira nanti rencana model pembelajaran itu mau ke kooperatif kah, Jigsaw gitu atau gimana? Put. mungkin kayaknya lebih ke PBL sih, problem based learning, karena kayak lebih cocok kita memberikan permasalahan, kemudian mereka akan mencari jawabannya gitu. Tapi itu belum pasti, masih ancang-ancang gitu. Oke. Mungkin dari Hajar sendiri nih, nah Hajar kan ngambil beberapa nilai sosial juga nih dalam bisa jadi dalam kearifan lokal tersebut gitu. Nah, cara Hajar sendiri untuk ngerealisasiin itu gimana sih ke peserta didiknya gitu? Nah, kan tadi kan aku ngambil nilai tanggung jawab kan. Nah, dimana dari tradisi mengacau dodol tadi itu kita bisa lihat tuh bahwa tanggung jawab bapak-bapak atau laki-laki itu biasanya mengaduk dodolnya atau mengacau dodolnya kan. Abis itu juga menjaga api gitu kan, mempersiapkan tungku gitu. Nah, sedangkan kalau yang perempuannya atau ibu-ibunya itu biasa tuh kayak udah menyiapkan bahan dari seminggu sebelumnya, terus kayak untuk membagi-bagikannya gitu. Nah, itu agar kayak jadi biar siswa tuh nanti itu tidak hanya mengetahui materi atau nilai tanggung jawab tuh, tapi mereka juga memahami. Jadi nanti aku tuh ini baru rencananya itu mereka tuh akan melakukan simulasi mengacau dodol, dimana mereka tuh nanti akan mendapat masing-masing peran gitu, rencananya sih gitu. Kalau Naila bagaimana kira-kira? Nah, mungkin dari pertanyaan Hajar, yaitu cara aku ngerealisasiin ke peserta didik itu, aku bisa dengan sama menggunakan model pembelajaran kayak Putri, yaitu problem based learning. Nah, jadi aku akan kasih pertanyaan atau aku akan ngasih masalah nih yang urgensi apa sih yang bisa kita ambil di dalam nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan dalam tradisi kearifan lokal mengacau dodol ini gitu. Nah, bisa nanti kita kaitkan ke pembelajaran IPS dan materi bab 6 topik C ini gitu. Nah, jadi aku bisa ngerealisasiinnya tuh dengan kayak kasih masalah, terus mereka minta buat cari solusinya bareng-bareng, terus nanti mereka secara berkelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, apa sih nilai-nilai, apa sih kaitannya, dan apa sih urgensinya nilai kebersamaan dan kekeluargaan ini yang bisa kita kaitkan ke kearifan lokal mengacau dodol seperti itu. Nah, tadi untuk Hajar, kan Hajar tadi ngambil pembelajaran itu mereka melakukan secara langsung gitu ya, membuat dodol gitu. Nah, kira-kira apa sih Jar yang model apa yang mau ambil gitu pakai pembelajaran itu? Aku untuk rencananya ya, untuk rancangan modelnya itu aku pengennya pilih kooperatif. Jadi ya walaupun nanti di akhirnya ada simulasi, nanti di awalnya tuh aku kayak ada pembagian kelompok gitu kan, pembagian kelompok kecil. Nah, jadi nanti siswa tuh dibagi jadi beberapa kelompok kecil, misalnya 4 kelompok gitu kan. Nanti ada tuh namanya kelompok ahli, dimana kayak perwakilan masing-masing kelompok siswa itu tuh kayak dikumpulkan. Kemudian mereka tuh kayak nanti kira-kira tuh kayak bakal mengamati apa namanya video tradisi mengacau dodol tadi kan. Nah, terus mereka tuh setelah paham dan berdiskusi sama kelompok ahli itu, mereka balik lagi ke kelompok mereka masing-masing dan menjelaskannya gitu kan. Nah, tiap perwakilan kelompok itu tadi tuh mendapatkan subtopik materi yang berbeda gitu loh. Jadi ketika berdiskusi itu mereka kayak saling berdiskusi membahas masalah yang subtopiknya masing-masing gitu loh. Nanti kan kalau misalnya udah paham gitu kan, udah paham, selanjutnya untuk agar mereka dapat lebih memahami dan mengalami, kan siswa itu biasanya mudah untuk belajar tuh ketika mereka mengalaminya sendiri gitu kan. Nah, dari situlah aku tuh mau rencananya ngambil ada kegiatan simulasi mengacau dodol. Ya walaupun nanti itu nggak pakai dodol asli, mungkin pakai properti gimana gitu. Berarti kalau misalnya nanti mungkin akan diminta juga ya Jar untuk masing-masing kelompoknya kesimpulan apa sih yang didapat dari pembelajaran kooperatif, yaitu simulasi secara simulasi apa sih guys namanya, simulasi itu tuh guys yang nggak besar itu, nggak simulasi aksi kan, simulasi kecil-kecilan gitu.
Iya betul. Nah jadi nanti mereka tuh tidak hanya ngelakuin simulasi semata-mata ngelakuin simulasi, tapi nanti di akhir kegiatan tuh mereka juga akan em, menyimpulkan, mereka tuh dapat atau mampu menyimpulkan apa sih peran itu, apa sih tugas itu, dan intinya lagi apa sih makna dari nilai tanggung jawab itu gitu loh. Nah kan tadi kan kita nih sudah mengambil nilai-nilai lagi guys, aku bingung. Tunggu. Nah kan tadi kita juga sudah memilih fokus terhadap salah satu nilai yang terdapat pada tradisi mengacau dodol kan. Seperti Naila ingin mengambil nilai kebersamaan, Putri ingin mengambil nilai gotong royong, dan aku ingin mengambil nilai tanggung jawab. Nah betul sih, kan di zaman sekarang ya, yang seperti kita bahas tadi di awal, itu tuh anak-anak muda sekarang tuh seperti kita pun juga termasuk, dan juga siswa-siswa SD itu juga termasuk kayak sudah mulai tergerus gitu loh nilai-nilainya. Kayak mereka tuh udah mulai nggak bersama, misalnya kayak mereka tuh mulai hidup atau berinteraksi secara individual gitu kan. Nah terus juga mereka tuh kadang anak muda zaman sekarang tuh kan kayak udah minatnya tuh menurun untuk mengikuti gotong royong, mau itu di masyarakatnya atau di lingkungan rumah, lingkungan sekolah gitu kan. Nah dan juga di bagian aku nilai tanggung jawab, kayak seperti kita bisa lihat di negara kita ini, kayak Indonesia kan, para pemimpinnya itu rata-rata dari berita-berita sebelumnya seperti demo kemarin tuh, mereka tuh kayak tidak memenuhi tanggung jawab mereka, yang dimana mereka tuh kayak seharusnya mengayomi masyarakat tapi nyatanya tidak gitu loh. Nah dan juga pokoknya nilai-nilai yang kita pilih ini kan sangat penting ya untuk mencapai suatu tujuan, mau itu tujuan kelompok, mau tujuan secara skala besar atau secara skala kecil gitu loh. Nah jadi penting kan ya untuk kita membahas nilai-nilai ini, terutama kita tuh kayak bertujuan tuh kayak ingin menumbuhkan kembali dan menghidupkan kembali nilai-nilai ini kepada siswa SD nantinya. Iya, betul ya apa yang dikatakan Hajar tadi, bahwa nilai-nilai itu tuh sangat penting dalam baik bagi kelompok maupun individunya itu sendiri. Nah, setuju banget nih teman-teman. Jadi dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita simpulin nih, di dalam suatu tradisi banyak nilai-nilai sosial yang dapat kita ambil untuk kita terapkan pada peserta didik. Jadi itulah tadi hasil diskusi dan hasil analisis kami dari kelompok 11. Nah, oleh sebab itu, saya Naila Syafitri bersama kedua rekan saya, Hajar dan Putri, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.